Oke, akan melanjutkan penjelasan simulasi program ini. Di dalam buku sudah jelas programnya, tinggal dicoba aja di copy, kemudian atau diketik di MATLAB. Kalau saya ketik ini seperti ini saya ketik apa adanya ini. Nah, kemudian untuk menjalankan program ini, ya, sekali lagi ini dari program ini ya, ini. Nah, yang untuk mencari dua titik yang berdekatan. Nah, saya ketik ini, kemudian saya jalankan. Nah, ketika saya jalankan ini tulisannya begini. Kenapa begini? Karena belum ada inputan yang masuk. Nah, supaya ada inputan yang masuk, di bawahnya itu ada contoh, ya kan? Ada contoh inputan, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 5. Dan ditebak antara A dari 0 sampai B sama dengan 2. Nah, apakah di rank ini mungkin? Sesuai teorema tadi, kalau A dimasukkan ke sini, nah, hasilnya berapa ini? Nah, kalau A-nya 0 dimasukkan ke fx, berarti ini 0, ya kan? Sorry, kalau A-nya 0 min 10 kali 0 plus 5 itu 5. Kalau 2 berarti 2 pangkat 3 min 10, 2 pangkat 2 plus 5 itu 8 min 40 plus 5 atau sama dengan min 8 plus 5 13 min 40 min 27 ya. Karena ini FA positif, FB negatif, maka perkalian FA kali FB itu kurang dari 0. Jadi dipastikan ada akar di dalamnya. Cuman yang lebih dekat itu berapa? Kalau antara 0 sampai 2 kan terlalu jauh. Mungkin akarnya ada di 0,1 sampai 0,3 ya. Jadi lebih dekat daripada 0 sampai 2. Nah, ini gunanya program. Nah, maka perlu diinputkan ini function inline. Ini cara memasukkan fungsi, inputan berupa fungsi. Nah, ini dimasukkan di command windownya MATLAB ini, dan batasannya 0, 1. Nah, ini dx ini adalah bedanya, ya, selisihnya. Jadi ini lebih kecil lebih baik ya, lebih kecil lebih baik. Nah, kemudian ini untuk menampilkan x1 dan x2 nya. Nah, kalau kita bisa menulis itu dengan baik, nah di sini, nah inputannya, nah saya hapus dulu. Nah, pertama diinputkan ini function inline x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 5. Ini cara nulisnya. Terus tadi batasannya ada A0 B1. Oke, kemudian ditampilkan x1 x2. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya adalah titik awal iterasi yang paling dekat dengan akar adalah 0,6 dan x2 nya 0,8. Nah, berarti akarnya ada di antara ini. Nah, ini tujuannya apa? Mendapatkan yang nilai paling dekat, supaya iterasinya nanti tidak terlalu lama ya. Berarti langsung mungkin 1, 2, 3 step sudah ketemu akarnya, daripada kita ngawur ya dari 0 sampai 100 ini enggak temu-temu. Nah, ini di skupnya diperkecil sekali. Oke, jadi ini cukup membantu kita untuk mencari akar atau solusi untuk
fungsi nonlinear. Oke, ini hasilnya ini sesuai dengan di buku programnya. Oke, berikutnya metode bisection. Metode ini basisnya adalah nilai tengah, teorema nilai tengah ya, dan teorema eksistensi. Metode ini selalu mencari titik tengah. Oke, titik tengah sehingga disebut binary search method ya. Jadi ini prinsipnya begini, andaikan efek adalah persamaan nonlinear yang kontinu ya, jelas harus kontinu dalam interval AB, dan bila mana FA kali FI nya kurang dari 0, maka di antara A dan B terdapat akar. Nah, yang penting ini ada kepastian terdapat akar, dan jumlah akar antara A dan B bisa saja lebih dari 1. Namun untuk kepentingan metode bisection dianggap ada akar unik ya, yang unik antara A dan B. Jadi yang penting ada satu solusi itu sudah bagus ya, tidak perlu banyak-banyak, cukup satu solusi saja. Oke. Berikut ini disajikan algoritma dari metode bisection. Yang pertama adalah pilih titik A dan B sehingga FA kali FB kurang dari 0. Oke, tentu nyari A dan B ini tidak boleh ngawur ya. Maka diperlukan algoritma sebelumnya tadi, mencari A dan B ini yang mendekati akar. Kemudian hitung nilai tengah M itu sama dengan A plus B min A per 2. Ini kemudian hitung nilai Fm, dan yang terakhir bila Fm nya 0 atau B min A kurang dari 2 kurang B min A per 2 kurang dari toleransi. Nah, ini toleransi ini tergantung kita ya, misalnya semakin kecil, misalnya 10 pangkat min 4 ya cukup. Nah, jika memenuhi kondisi ini atau yang kedua ini, maka tampilkan akar M dan selesai. Bila tidak menemukan dua ini, maka Fm nya ini ternyata Fa kali Fm nya itu lebih dari 0, geser M menjadi A, selain itu geser M menjadi B, ulangi langkah 2 seterusnya. Oke, jadi ini bisa dikerjakan menggunakan Excel atau MATLAB. Excel ini nanti sangat mudah. Nah, saya akan menguraikan dengan MATLAB saja ya. Oke. Penting ini bisa dipahami langkah-langkahnya. Oke, ini algoritmanya, dan ini strukturnya yang lebih mendekati dengan program. Jadi ini masukkan titik AB ya, sehingga FA kali B itu kurang dari 0. Oke. Well ya, selama ini benar, maka masukkan nilai A, nilai B, FA B dan seterusnya ini, dan cari iterasi carian akar. Ini gambarannya begini, metode bisection. Misalnya kita punya fx ini continue. Oke, jelas ini continue, tidak ada yang potong di antara A dan B, A ini dan B ini. Nah, berarti kalau A di sini berarti ini FA nya ini dan FB nya ini B. Nah, FA negatif, FB positif karena di atas sumbu X. Oke, berarti ini harus memenuhi kondisi ini, FA kali FB kurang dari 0. Nah, kemudian dicari dengan menggunakan rumus yang tadi, M tadi M sama dengan A plus B min A per 2.
cari M sama dengan A plus B min A per 2. Nah, nanti dapat apa misalnya? Di sini misalkan tidak simbolnya adalah P1 ya. Ini P1. Kemudian diperoleh adalah P1 ternyata ada di sini. Nah, kemudian P1 dengan A ini dicek. Ya kan? Dicek ya. FA dengan P1 hasilnya positif, FA negatif, berarti akar di antara A dan P1 ya kan. Karena P1 positif, FP1 positif, FA negatif. Kemudian dicari lagi dapat M kedua atau P2 itu di sini. Nah, sehingga dicek P2 dengan P1 itu yang menghasilkan FP2 dengan dan dikali FP1 itu kurang dari 0, sehingga akar di antara P2 dan P1. Setelah dicari lagi ternyata ketemu P3 di sebelah kiri perpot ini ya, titik potong atau akar di sini akarnya. Ketemu P3 sehingga akar ada di antara P3 dengan P1. Dan seterusnya terus sampai pas di sini FPN ya sama dengan 0 atau yang toleransi tadi P itu kurang dari toleransinya 10 pangkat min 4 baru berhenti ya. Baru berhenti. Oke, jadi itu asal usulnya. Nah, dengan MATLAB bisa kita tulis ini dengan lengkap ya, ketik aja apa adanya ini. Nah, ini yang pertama, ini ya judul, ini adalah untuk input fungsi ya, fungsi nonlinear. Jadi inputan tidak hanya bilangan atau digit atau satu huruf, bisa fungsi, berupa fungsi. Nah, kemudian namakan fungsi inline SX, ini satu paket. Kemudian lagi sama dengan satu ini untuk misalnya nanti ada A dan B ternyata tidak sesuai, bisa kita input lagi, tidak harus ngerunning dari awal. Jadi ini lagi sama dengan satu, ini boleh satu, boleh dua, sembarang. Kemudian while lagi sama dengan satu. Jadi selama lagi itu sama dengan satu, maka bisa dijalankan ini. Oke. Ini inputan praduga pertama itu A, kemudian B, dan ini deklarasi fungsi A, B, dicek FA kali FB kurang dari 0. Kok ini berarti lagi sama dengan 0. Kalau memenuhi kondisi ini berarti lagi. Kalau tidak memenuhi kondisi ini artinya else, ini tidak memenuhi, artinya FA kali FB ini lebih dari atau bahkan sama dengan 0, maka ulangi titik input gitu. Dan toleransi di sini 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 10 pangkat min 6 ya, cukup kecil sekali. Dan ini maksimal iterasi 300. Oke, ini kolom-kolomnya. For index 1 sampai max step ini sampai 300 berarti. Maka ini M tadi rumusnya A plus B min A per 2. Oke. Dan FM dengan fungsi ini mencari nilai FM dan menampilkan ini. Nah, kemudian dicek selama ngecek sampai misalnya step 1, step 2, step 3 itu kita tampilkan dan dicek apakah B min A per 2 ini kurang dari toleransi yang untuk ini ya. Jika iya, maka akar akan ditemukan di sini.
dan step terakhir itu akan ditampilkan ini langkah keberapa. Oke. Nah, jika ternyata ini tidak ke sini, maka jalankan ini. Nah, FA kali FM lebih dari 0 dan else ini digeserin tadi. Nah, dan kalau lebih dari 300 berarti gagal. Jadi A dan B-nya tidak ada akarnya. Ini contoh dari hasil MATLAB yang dirunning, mencari akar dari fx sama dengan 3x min e pangkat min x ya, yang diketahui antara A-nya 0,25 dan B 0,27. Ini cukup kecil. Kalau bisa dicek, ini dimasukkan FA berapa pasti ini dan FB berapa, ini nanti tandanya berlawanan. Bisa dicek melalui program sebelumnya tadi untuk mencari titik awal. Ya ini ya hasilnya ini yang paling dekat ini. Dan toleransinya ini hanya ini disuruh melakukan secara manual ya. Coba lakukan secara manual ya, menggunakan prinsip metode biseksi. Coba dilakukan perhitungan manual, itu artinya pakai kalkulator ya, gunakan kalkulator dan akan dihasilkan seperti ini. Coba di cross check benar nggak hasilnya ini perlu ya, perlu dicek manual. Kemudian kalau menggunakan MATLAB ya, hasilnya nanti seperti grafik ini. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali ini kalau manual semua ini ngitungnya bisa berjam-jam ini. Ini 20 iterasi baru selesai. Oke, kita coba dengan MATLAB ya. Dengan MATLAB Oke, sebelum kita menemukan pertanyaan, saya akan menjelaskan mengenai Oke, masukkan fungsi. Oke. Nah, di sini kita akan diminta masukkan fungsi langsung. X pangkat 3 plus 4 X kuadrat min 10. X pangkat 3 plus 4 apa tadi? 4x kuadrat ya, 4x kuadrat min 10. Oke, titik ini ya tadi 0,27 ya. Ini titik pradugannya ini 12 ya. 12 A1. Nah, errornya sangat kecil sekali. Dalam 20 angka ternyata akarnya ada di 1,36. Oke, yang manual tadi hasilnya kalau fungsinya 3x pangkat min x ya. Kita coba cari. Kita jalankan lagi di section ya, apa tadi fungsinya adalah 3x min pangkat min x ya. 3x min itu tulisannya exp min x ya. Oke, kemudian titik awalnya 0,25, B nya 0,27. Nah, ini kenapa tadi cuma 6 ini 15? Yang membedakan di sini adalah di sini toleransinya hanya 0,001 atau 10 pangkat min 3. Tapi kalau program ini itu toleransi yang dipakai cukup kecil sekali. Coba kita samakan ya, 0,01 nanti akan sama ya.
Ada yang mau baca kan? Nah, ini Dasar dari ijarah atau ayat 6. Ini dan yang terakhir. Nah, 5, bahkan 5. Oke, saya yang baca. Oke, cukup jelas ya, B-section. Oke, coba dicek secara manual, syukur-syukur MATLAB, dan Excel. Hasilnya gitu. Terima kasih. Kemudian jika mereka